Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian masih tetap sehat walafiat. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan Bu Yeni. Kita masih belajar dari rumah. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa silahkan dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, hari ini kita akan mulai belajar di tema yang ke-1, yaitu pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Kita akan masuk ke subtema yang ke-1, yaitu ciri-ciri makhluk hidup di pertemuan yang pertama. Sebelum kita mulai ke materi, silakan kalian baca dulu tujuan pembelajaran yang harus kita capai di pembelajaran hari ini. Bagaimana? Kalian sudah siap untuk menerima materi hari ini? Silakan kalian duduk yang rapi, simak dan dengarkan serta pahami materi yang akan Ibu sampaikan hari ini. Anak-anak, coba kalian perhatikan gambar berikut. Apa yang bisa kalian lihat dari gambar tersebut? Ya, pada gambar tersebut terdapat anak-anak sedang bermain, kemudian ada pohon-pohon, bunga, dan ada juga hewan. Ada banyak makhluk hidup di sekitar kita. Makhluk hidup meliputi manusia, hewan, dan tumbuhan. Makhluk hidup merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, semua makhluk merupakan kekayaan yang harus kita syukuri. Setiap makhluk hidup memiliki ciri-ciri tertentu. Namun, sebagian besar makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang sama. Di antaranya yaitu bergerak, bernafas, makan, tumbuh, berkembang biak, serta peka terhadap rangsang. Nah, supaya kalian lebih paham, mari kita pelajari lebih lanjut makhluk hidup di sekitar kita. Anak-anak, kalian tentu mengenal hewan cicak. Cicak adalah salah satu contoh makhluk hidup. Untuk mengetahui ciri-ciri cicak sebagai makhluk hidup, mari kita dengarkan dan kalian boleh mengikuti nyanyian lagu berikut yang berjudul Cicak di Dinding. Kalian dengarkan ya anak-anak. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Nah, setelah tadi kalian mendengarkan lagu Cicak-cicak di Dinding, coba bagian mana dari syair lagu tadi yang menunjukkan ciri-ciri makhluk hidup? Coba kalian perhatikan kembali syair lagu Cicak di Dinding. Berdasarkan syair lagu tersebut, cicak memiliki ciri-ciri apa saja? Ayo, siapa yang tahu? Ya, betul. Kalian hebat. Cicak dapat bergerak dengan cara merayap di dinding. Cicak juga memerlukan makanan. Makanan cicak adalah nyamuk. Nah, sekarang bagaimana perasaanmu setelah kalian mendengarkan dan menyanyikan lagu tersebut? Tentunya kalian pasti senang. Lagu Cicak di Dinding ini sangat mudah bukan untuk kalian ikuti? Nah, coba sekarang kalian perhatikan lagi syair lagu Cicak di Dinding. Perhatikan kembali
tanda titik, dan tanda strip pada lagu tersebut. Pada tanda titik menunjukkan lagu tersebut dinyanyikan dengan suara pendek. Dan pada tanda strip artinya lagu tersebut dinyanyikan dengan suara panjang. Coba tunjukkan baris lagu yang mana yang memiliki pola yang sama. Ya, betul. Baris yang pertama, kedua, dan ketiga memiliki pola yang sama. Kemudian, tunjukkan bagian lagu mana yang memiliki pola yang berbeda. Betul, kalian pintar, kalian hebat. Ya, baris lagu yang memiliki pola yang berbeda adalah baris lagu yang keempat. Nah, itu adalah cara bagaimana kalian menyanyikan lagu Cicak di Dinding. Bagaimana? Bisa kalian pahami anak-anak? Tugas kalian sekarang adalah silahkan kalian membuat 4 buah pola yang berbeda dengan menggunakan simbol bunyi panjang dan bunyi pendek. Silahkan kalian membuat polanya di kolom tabel yang sudah Ibu siapkan. Paham ya anak-anak? Kita lanjutkan lagi ya anak-anak. Selain cicak, ikan juga termasuk makhluk hidup anak-anak. Ikan memiliki beberapa ciri yang sama dengan cicak. Coba, siapa yang tahu apa persamaan ciri-ciri antara ikan dengan cicak? Ayo, siapa yang tahu? Betul, cicak dapat bergerak dengan cara merayap. Ikan juga dapat bergerak anak-anak. Tapi ikan bergerak dengan sirip dan ekornya. Cicak juga membutuhkan makanan. Begitu juga dengan ikan. Ikan membutuhkan makanan juga anak-anak. Salah satu jenis makanan cicak adalah nyamuk. Sedangkan salah satu jenis makanan ikan adalah cacing-cacing kecil. Jadi selain cicak, ikan juga termasuk makhluk hidup yang memiliki kesamaan ciri-ciri dengan cicak. Selain kedua persamaan tadi, ternyata ikan dan cicak memiliki persamaan juga dalam berkembang biak. Keduanya berkembang biak dengan cara bertelur. Ikan dan cicak dapat bertelur dalam jumlah yang banyak. Nah, dari penjelasan tersebut, maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwa ciri-ciri makhluk hidup diantaranya bergerak, membutuhkan makanan, dan berkembang biak. Bagaimana? Bisa kalian pahami sampai di sini? Ibu yakin kalian paham karena kalian anak-anak yang hebat. Anak-anak, coba sekarang kalian perhatikan lagi gambar berikut. Coba, gambar keluarga siapa ya ini? Ya, ini adalah gambar keluarga Siti. Apa ya yang sedang mereka lakukan? Adakah ciri-ciri makhluk hidup yang dapat kamu temukan pada gambar tersebut? Mari kita lihat satu persatu. Pertama, kita bisa melihat ibu sedang menyiram tanaman. Hal ini menunjukkan ciri-ciri makhluk hidup, yaitu memerlukan air. Yang kedua, Siti dan ayahnya sedang memberi makan ayam. Ini berarti makhluk hidup memerlukan makan. Karena ayam merupakan makhluk hidup, berarti ayam memerlukan makan. Kemudian ada lagi yang ketiga.
Kita juga dapat melihat ada ayam bertelur dan induk ayam bersama dengan anaknya. Hal ini menunjukkan bahwa ayam berkembang biak anak-anak. Berikutnya ada juga gambar Siti, ayah, dan ibu. Nah, hal itu juga menunjukkan bahwa manusia juga berkembang biak. Selain itu, pada gambar tersebut terlihat juga ada ayam sedang menuju tempat makan. Dan itu menunjukkan bahwa hewan bergerak. Selanjutnya, kita juga bisa melihat gambar tempat minum. Artinya, ayam juga memerlukan minum anak-anak. Nah, itu diantaranya ciri-ciri makhluk hidup yang dapat kita lihat pada gambar tersebut. Dapat kita simpulkan melalui tabel berikut. Yang pertama, ciri-ciri makhluk hidup yaitu tumbuhan memerlukan air. Hal ini bisa dilihat pada kegiatan ibu yang sedang menyiram tanaman. Ciri yang kedua adalah makhluk hidup memerlukan makanan. Ini terlihat pada kegiatan gambar di mana Siti dan ayah sedang memberi makan ayam. Ciri makhluk hidup yang ketiga adalah berkembang biak. Kita bisa lihat pada kegiatan ayam bertelur dan induk ayam beserta anaknya. Yang keempat, manusia juga ternyata berkembang biak. Hal ini bisa kita lihat pada gambar dengan adanya Siti, ayah, dan ibu. Ciri yang kelima adalah makhluk hidup itu bergerak. Dapat kita lihat kegiatan pada gambar di mana ada ayam menuju tempat makanan. Kemudian ciri yang selanjutnya, ayam membutuhkan minuman. Nah, hal itu bisa kita lihat dengan adanya tempat minum di dekat kandang ayam. Nah, itu anak-anak ciri-ciri makhluk hidup dan kegiatan yang dapat kita lihat pada gambar Siti bersama keluarganya. Paham ya anak-anak? Sekarang coba kalian amati gambar yang kedua berikut ini. Ada gambar keluarga Siti yang sedang berkumpul di meja makan. Dan ada juga gambar seekor ayam. Dapatkah kalian menjelaskan apa persamaan dari kedua gambar tersebut? Coba tugas kalian tuliskan hasil pengamatan kalian pada tempat yang tersedia. Kalian jelaskan apa persamaan dari kedua gambar tersebut. Mudah bukan? Kita lanjutkan lagi ya anak-anak. Seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, bahwa cicak, ikan, dan ayam memiliki beberapa kesamaan. Di antaranya adalah mereka berkembang biak dengan cara bertelur. Kalian bisa lihat di layar, ini adalah telur dari cicak. Ini adalah telur ikan. Dan ini adalah telur ayam anak-anak. Tadi Ibu jelaskan pula bahwa cicak, ikan, dan ayam bisa bertelur dengan sangat banyak. Bayangkan jika telur ikan ada sebanyak 1000. Banyak bukan? Ya, kalian bisa bayangkan kalau telur ikan berjumlah 1000 butir. Dapatkah kalian menuliskan bagaimana bilangan 1000 itu? Nah, sebelum kita belajar
cara menulis dan membaca angka ribuan? Bu Guru mau bertanya dulu nih. Masih ingatkah kalian dengan tempat nilai suatu bilangan? Tentu kalian masih ingat dengan nilai tempat suatu bilangan. Aku beri contoh ya anak-anak. Misalnya ada bilangan seperti ini. Nah, kita mulai mencari nilai tempat dari sebelah kanan. Paling kanan adalah satuan. Sebelah kirinya adalah puluhan. Sebelah kirinya lagi adalah ratusan. Samping kirinya lagi adalah ribuan. Dan samping kirinya lagi adalah puluh ribuan. Itu cara menentukan nilai tempat suatu bilangan. Nah, Ibu akan memberikan contoh bagaimana cara membaca lambang bilangan. Misalnya ada bilangan seperti ini anak-anak. Bagaimana caranya membacanya? Kita cari dulu nilai tempat masing-masing bilangan. Kita mulai dari bilangan yang paling kanan. Bilangan paling kanan adalah 0 yang menempati nilai satuan. Angka 2 menempati nilai puluhan. Angka 7 menempati nilai ratusan. Dan angka 3 menempati nilai ribuan. Nah, kalau sudah begini, gampang untuk kita membaca lambang bilangan tersebut. Jadi, lambang bilangan tersebut dibaca 3720. Bagaimana? Mudah bukan anak-anak cara membaca lambang bilangan ribuan? Bagaimana? Kalian paham dan mengerti cara membaca lambang bilangan ribuan? Kalau paham, sekarang coba kalian lengkapi tabel berikut. Ada 10 soal yang harus kalian kerjakan. 5 soal kalian tuliskan cara membacanya. Dan 5 soal kalian tuliskan lambang bilangannya. Paham ya anak-anak? Tadi Ibu telah menjelaskan tentang nilai tempat. Nah, sekarang tugas kalian lengkapilah tabel berikut sesuai dengan nilai tempatnya. Bagaimana? Kalian bisa memahami tugas-tugas kalian? Ibu yakin kalian bisa memahaminya karena kalian anak-anak yang hebat. Bagaimana anak-anak? Kalian paham dengan materi hari ini? Semoga kalian senang belajar bersama Ibu. Nah anak-anak, sepertinya pertemuan kita hari ini cukup sampai di sini. Jangan lupa kalian kerjakan tugas-tugasnya dengan baik. Tidak lupa pula, Ibu selalu mengingatkan kalian untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Jalankan 5M-nya. Sampai bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.